SAW. Berbondong-bondong mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada Allah. Kan lebih dekat Nabi Muhammad daripada wali. Sesungguhnya kan mereka berdalil ya. Sesungguhnya orang-orang yang mati di jalan Allah, syahidlah begitu, mereka itu sejatinya tidak mati, melainkan hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan itu lalu minta kepada wali untuk disampaikan kepada Allah. Wali tidak sedekat Nabi kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun dari mereka minta kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk disampaikan doa-doanya kepada Allah. Tidak seperti yang disampaikan oleh siapa namanya? Laila itu. Jelas itu adalah kesyirikan. Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang turun perantara Umar ini. Tetapi apa? Umar juga melakukan tawasul. Tawasulnya kepada siapa? Kepada Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meminta kepada sahabat yang lain. Untuk apa? Memintakan kepada Allah. Nah, itu tawasul namanya. Tawasul kepada orang yang masih hidup, ya. Begitu. Dan di sini saya di-tag dengan postingan atau ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Dan ternyata Ustadz Abdul Somad berbondong-bondong mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada Allah. Kan lebih dekat Nabi Muhammad daripada wali. Sesungguhnya kan mereka berdalil ya. Sesungguhnya orang-orang yang mati di jalan Allah, syahidlah begitu, mereka itu sejatinya tidak mati, melainkan hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan itu lalu minta kepada wali untuk disampaikan kepada Allah. Wali tidak sedekat Nabi kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada satupun dari mereka minta kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk disampaikan doa-doanya kepada Allah. Tidak seperti yang disampaikan oleh siapa namanya? Laila itu. Jelas itu adalah kesyirikan. Tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang turun perantara Umar ini. Tetapi apa? Umar juga melakukan tawasul. Tawasulnya kepada siapa? Kepada Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meminta kepada sahabat yang lain. Untuk apa? Memintakan kepada Allah. Nah, itu tawasul namanya. Tawasul kepada orang yang masih hidup, ya. Begitu. Dan di sini saya di-tag dengan postingan atau ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Dan ternyata Ustadz Abdul Somad. Harry Pras ini orangnya kok bermasalah ya dalam pola pikirnya dan juga cara memahami tentang masalah tawasul. Jadi Harry Pras itu tidak tahu bagaimana konsep yang sebenarnya tawasul itu sendiri. Kok malah dikatakan minta-minta ke kuburan, ataupun juga tawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, tidak perlu ditawasul. Dan kemudian para sahabat ya, katanya para sahabat tidak pernah bertawasul kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Apalagi orang-orang yang meninggal kok mau melakukan tawasul, ini kan tidak tahu konteks yang sebenarnya tentang masalah tawasul itu sendiri. Tawasul itu sebagaimana sering kali saya bahas bahwa ja'lul wasaid bainal abdi wa bainar rabbih. Jadi menjadikan wasilah terhadap hamba Allah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya sebagai mediator. Dan memang tawasul itu memang sudah diatur oleh agama. Ya tetap konsepnya atau tetap tujuannya al-mu'athir wallah, yang memberikan pengaruh segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Harry Pras ketika memberikan penjelasan tentang tawasul itu sendiri ternyata rujukannya kepada Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalama. Coba diperhatikan lagi ya, ini rujukan dari Harry Pras. Cuma di sini tawasul itu dibagi berbagai macam hal. Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan Asmaullah al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Lihat itu. 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, ya Allah, ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan Asmaullah al-Husna. Ya Ghafur, ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh, seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah.
Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya sang tokoh masyarakat, kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa sama. Kita datang kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus jangan sampai kita datangin dukun. Datang para ulama itu masih tetap seperti datang kepada gurunya. Cuma di sini tawasul itu dibagi berbagai macam hal. Di dalam Islam itu ada 3 tawasul yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan asmaullah al-husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Lihat itu. 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, ya Allah, ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawasul dengan asmaullah al-husna. Ya Ghafur, ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawasul yang kedua, tawasul dengan amal soleh, seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya sang tokoh masyarakat, kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa sama. Kita datang kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus jangan sampai kita datangin dukun. Datang para ulama itu masih tetap seperti datang kepada gurunya. Jelas sekali yang menjadi panutan Heri Pras adalah kelompok Salafi Wahabi. Jadi kita menghargai perbedaan betul, tapi ketika mengklaim seseorang yang memang latar belakang tidak sama pendapatnya, menganggap itu orang salah, ini kan tidak wajar ya, kalau memang itu berangkatnya dari perbedaan. Perbedaan no problem, kita berbeda, kemudian mereka berbeda. Yang menjadi persoalan ketika dia memberikan satu klaim bahwa mereka tidak benar atau bid'ah, syirik dan sebagainya. Ya kita tahu bagaimana Heri Pras itu ya, pola pikirnya ya tidak lebih dari 11-12 dari orang-orang Salafi Wahabi. Jadi jangan pernah mengatakan Islam paling murni, tapi apa yang disampaikan para ulama itu tidak dimengerti ya. Sok-sok mengikuti sunnah para sahabat, para tabi'in lah yang meneruskan Nabi dan kemudian sahabat dan tabi'in ini para ulama. Jadi waman tabi'ahum ila yaumiddin dan seterusnya. Kita harus sikap bijak untuk memahami sunnah Nabi atau memahami Al-Quran, karena kapasitas kita itu ya terbatas lah dalam sisi keilmuan. Jadi kita al-akhdhu, mengambil pendapat para ulama kemudian taklid kepada para ulama, insya Allah kita terbebaskan dari beberapa hal yang tidak sesuai dengan kajian-kajian agama, khususnya dalam konteks tawasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.